Tahun 2022, aku dan teman-teman dari Z-Band mendapat undangan untuk tampil dalam sebuah acara musik di Sampit, Kalimantan Tengah. Ini bukan pertama kalinya kami manggung di luar kota, tapi entah kenapa perasaan kali ini agak beda. Ada semacam rasa was-was yang nggak bisa dijelasin. Tapi karena ini kerjaan, ya tetap kami jalani. Tim kami terdiri dari 6 orang. Aku sendiri sebagai vokalis, Sandy di posisi drummer, Abi si gitaris yang paling pendiam di antara kami, Ridwan sebagai keyboardis yang hobi ngelucu, Joy si basis yang suka tidur di mana aja, dan Rudy, kru panggung kami yang udah kayak saudara sendiri. Rudy ini orangnya kalem, tapi semua dari kami tahu dia punya kepekaan lebih terhadap hal-hal yang nggak kelihatan. Kami tiba di Sampit pagi hari, disambut cuaca yang cukup panas tapi nggak bikin gerah. Panitia menjemput kami pakai mobil minibus dan langsung membawa ke penginapan. Perjalanan dari bandara ke tempat menginap sekitar 3 jam. Selama perjalanan, kami sempat melewati beberapa area yang sunyi. Bahkan ada daerah yang katanya dulu jadi lokasi tragedi kerusuhan besar. Tapi kami nggak terlalu mikirin. Fokus kami cuma satu, perform maksimal dan pulang dengan aman. Sampai di penginapan suasananya langsung terasa aneh. Bangunannya nggak terlalu besar, hanya 2 lantai dengan cat warna pucat yang mulai memudar. Halaman depannya cukup luas, tapi rumput-rumputnya seperti dibiarkan tumbuh liar. Yang bikin merinding, dari luar aja tempat itu udah terasa sepi banget, padahal masih siang. Saat kami turun dari mobil dan menurunkan koper, Rudy berdiri mematung beberapa detik sambil melihat ke arah jendela lantai 2. Aku sempat nengok ke arah yang sama, tapi nggak lihat apa-apa. Tempat ini beda. Berasa berat auranya, katanya pelan. Kami semua langsung noleh. Abi cuman ketawa kecil. Lu baper kali, Rud. Tapi Rudy nggak jawab, dia cuma narik napas panjang dan mulai angkat tasnya masuk ke dalam. Kami dibagi satu kamar berisi 2 orang. Sandy bersama Joy, Abi dan Rudy, aku dan Ridwan di kamar yang lain. Tapi letaknya agak jauh di ujung lorong. Kamarnya sederhana. Tempat tidur single, AC tua yang bunyinya berisik, dan dinding putih kusam. Yang bikin agak nggak nyaman adalah kamar mandinya yang gelap dan lembab. Bau apek dari saluran airnya menyengat. Begitu selesai masuk kamar, kami istirahat sebentar lalu makan siang bareng di luar. Warung makan tak jauh dari penginapan jadi pilihan kami sore itu. Kami ngobrol biasa tentang rundown acara, soal penonton di Sampit, dan sedikit bercanda soal tempat menginap. Lu yakin tempat tadi oke? Tanya Joy, sambil ngunyah mie goreng. Biasa aja sih, cuma kok suasananya serem ya, saut Ridwan. Aku pun ikut menimpali. Kayak rumah kosong yang ditinggalin lama. Rudy yang dari tadi diam, tiba-tiba nyeletuk. Tempat itu pernah dipakai nyimpen jenazah. Semua langsung diam. Aku refleks berhenti makan. Gimana? Maksud lu? Tanya Abi. Kali ini dengan nada agak serius. Ada sisa energinya. Gue ngerasa kayak ada yang ngeliatin kita dari awal masuk, jawab Rudy sambil menatap kosong. Joy langsung berdiri dan bercanda. Udah, gue pindah ke hotel sebelah. Kami ketawa bareng, walau ketawanya agak canggung. Tapi sejak saat itu aku tahu kami semua menyimpan rasa nggak enak. Malamnya, kami kembali ke penginapan setelah sempat sound check di lokasi konser. Capek lumayan terasa. Setelah mandi, aku langsung rebahan. TV nggak bisa nyala, jadi aku cuma scroll HP sambil dengerin lagu pakai headset. Sekitar jam 11 malam, semua mulai sepi. Lampu lorong dipadamkan sebagian, menyisakan cahaya remang dari ujung tangga. Jam 12:30, aku belum bisa tidur. Entah kenapa rasanya resah. Tiba-tiba dari luar kamar, aku dengar langkah kaki cepat seperti orang berlari kecil. Aku kira mungkin teman-teman lagi pada bercanda. Tapi nggak lama kemudian, Abi ngetuk pintu kamarku. Dia kelihatan panik. Aku buka pintu dan nanya ada apa. Bro, kamar mandiku kayak ada yang mandi. Sumpah airnya nyala sendiri. Pas gue buka pintu kosong. Tapi ubinnya basah. Kayak habis dipakai orang, katanya lirih. Aku langsung ikut keluar dan berdiri di lorong. Sunyi, kamar sebelah pun gelap, kecuali lampu temaram dari bawah pintu. Beberapa menit kemudian Ridwan keluar dari kamarnya dengan ekspresi bingung.
Lu denger suara lemparan nggak? Kamar gue kayak dilemparin batu dari luar jendela. Gua kira kalian iseng, katanya sambil menunjuk ke arah jendela kamarnya. Kami bertiga diam. Semakin terasa aneh, Rudy pun keluar dan ngeliatin kami satu-satu. Udah gue bilang kan, tempat ini nggak bersih, katanya. Lalu, Joy membuka pintu pelan dan melihat kami semua sudah berdiri di luar. Barusan, siapa yang ketuk pintu, tanyanya. Aku bilang, nggak ada yang ketuk pintu kamar lu, Joy. Kita semua ada di sini. Joy terlihat bingung, lalu pelan-pelan menutup pintu lagi. Di dalam kamar, aku dengar dia mengunci pintu 2 kali. Akhirnya, malam itu kami semua tidur dengan lampu menyala. Bahkan Abi dan Rudy nggak balik ke kamar mereka, tapi tidur bareng kami di kasur lantai. Rudy duduk dekat pintu, seperti berjaga. Tapi nggak ada yang benar-benar bisa tidur malam itu. Hawa dingin yang aneh menyelimuti kamar. Kadang seperti ada suara bisikan samar yang nggak jelas arahnya. Di luar angin malam terdengar seperti seseorang yang berjalan memutari bangunan. Tapi tak ada langkah kaki, hanya suara gesekan dedaunan dan jendela yang bergetar perlahan. Itu baru malam pertama. Dan dalam hati aku tahu apa yang kami alami baru saja dimulai. Pagi hari setelah malam penuh keganjilan itu, kami semua tampak lesu saat turun sarapan. Tak ada yang benar-benar tidur nyenyak malam sebelumnya. Wajah Sandy terlihat lebih pucat dari biasanya. Abi tampak murung, dan Joy, matanya merah seperti habis begadang semalaman. Ridwan hanya melamun sambil memainkan sendok di piringnya, dan Rudy, dia diam. Tapi dari sorot matanya, aku tahu dia sedang gelisah. Kami duduk di meja panjang ruang makan penginapan. Sarapan sederhana, nasi goreng dingin, telur ceplok, dan kopi yang lebih mirip air keran hangat. Biasanya suasana pagi dipenuhi obrolan, canda, atau minimal rencana hari ini. Tapi kali ini, semua diam, sunyi. Yang terdengar hanya bunyi kipas angin tua yang berderit pelan di sudut ruangan. Rudy yang akhirnya buka suara pertama kali. Tadi malam bukan halusinasi, katanya pelan. Gua ngerasa ada yang masuk ke kamar waktu kita lagi tidur. Sandy yang duduk di sebelahnya langsung menoleh. Lu sadar? Iya. Gua kebangun jam 3. Badan gua berat, susah gerak. Di pojok kamar dekat lemari gue lihat bayangan tinggi berdiri aja ngeliatin kita semua. Aku menelan ludah, mencoba menyimak dengan tenang meski merinding. Apa itu ngerugiin kita? Tanya Abi. Pelan, Rudy menggeleng. Enggak, cuma ngeliatin. Tapi auranya gelap, kayak bawa dendam. Joy yang dari tadi diam akhirnya buka suara. Tadi malam gue mimpi, serem banget. Gue lari-lari di lorong yang panjang, terus ada suara orang nangis. Pas gue nengok ke belakang, ada cewek, mukanya rusak, matanya melotot, dan dia manggil nama gue. Seketika semua diam lagi. Suasana sarapan berubah jadi mencekam. Bahkan kopi yang sudah dingin pun mendadak hambar rasanya. Kami akhirnya berangkat ke lokasi konser untuk gladi bersih siang itu. Lapangan tempat konser cukup luas, dengan panggung sederhana, tapi kokoh. Panitia terlihat sibuk mempersiapkan sound system, lighting, dan pagar pembatas. Meskipun terik, entah kenapa aku merasa lebih nyaman di sana ketimbang di penginapan. Setidaknya tempat ini ramai, banyak orang, dan terang. Saat sore tiba, kami semua kembali ke penginapan untuk istirahat sebentar sebelum tampil malam nanti. Begitu masuk ke kamar, hawa dingin langsung menyergap, padahal AC belum dinyalakan. Lampu juga berkedip-kedip seperti kehabisan daya. Rudy kembali terlihat waspada, seolah dia bisa merasakan sesuatu. Aku mencoba tidur sebentar, menenangkan pikiran. Sore makin menjelang malam, kami semua mulai bersiap untuk manggung. Di mobil menuju venue, suasana masih dingin. Tidak, ada yang ingin membahas apapun yang terjadi tadi siang. Semuanya seperti menahan ketakutan masing-masing. Begitu sampai, suasana konser mulai ramai. Penonton berdatangan, suara soundcheck dari band sebelumnya terdengar dari kejauhan. Perlahan kami mulai kembali ke mode profesional.
Saat kami akhirnya naik ke atas panggung, suasana jadi berubah total. Lampu-lampu panggung menyala terang, suara penonton menyambut dengan riuh. Musik pertama mengalun dan energi itu kembali. Rasa semangat, adrenalin, kebahagiaan. Untuk sesaat, kami lupa semua ketegangan di penginapan. Sandy terlihat semangat di belakang drum. Ridwan fokus di keyboard, Abi mulai memainkan riff andalannya, dan Joy ikut nge-groove dengan irama cepat. Aku pun membaur dalam alunan lagu, menyatu dengan sorak penonton. Semua terasa normal, bahkan luar biasa. Tapi semua itu hanya bertahan sampai lagu terakhir selesai. Begitu kami turun dari panggung dan masuk ke ruang tunggu belakang, Rudy mendekat dan berkata, "Tadi pas lagu ketiga, gue lihat ada bayangan melintas cepat di belakang panggung. Gue kira penonton, tapi pas gue cek nggak ada siapa-siapa." Sandy pun mengaku, "Pas gue main drum, ada hawa dingin banget lewat di belakang punggung gue. Gue kira itu angin dari kipas, tapi pas konser selesai gue cek, nggak ada kipas di situ. Aku mulai merasa dada sesak. Semua ini nggak masuk akal, tapi terus terjadi. Kami kembali ke penginapan malam itu, lelah dan bingung. Pikiranku kacau. Antara ingin segera keluar dari tempat itu, tapi juga harus menyelesaikan kontrak kerja kami sampai selesai. Masih ada satu malam lagi di Sampit sebelum kami pulang. Dan entah kenapa, aku tahu malam berikutnya akan jadi malam yang paling berat. Malam kedua di penginapan. Setelah konser yang cukup melelahkan, tubuh kami rasanya remuk. Tapi bukan cuma lelah fisik yang kami rasakan. Entah kenapa ada beban lain yang terasa makin berat. Sejak kembali dari venue konser, suasana di penginapan terasa lebih suram. Udara terasa lebih dingin, dan angin malam yang masuk lewat celah-celah jendela terdengar seperti bisikan samar yang tak jelas. Rudy sudah terlihat resah sejak turun dari mobil. Ia tidak banyak bicara, hanya menunduk dan sesekali menatap ke arah halaman belakang penginapan. Aku tahu dia merasakan sesuatu. Sandy juga tampak gelisah. Wajahnya pucat dan matanya terus bergerak, seolah mengawasi sesuatu yang tak terlihat oleh kami. Malam itu kami duduk di teras penginapan, mencoba bersantai sejenak sebelum tidur. Langit mendung, bulan tertutup awan. Hanya lampu-lampu kuning redup dari penginapan yang menyinari sekeliling kami. Joy menghidupkan rokok, Ridwan memainkan melodi pelan di keyboard kecilnya sambil bersandar, dan aku sendiri duduk di dekat tangga, menatap ke arah jalan setapak kecil di sebelah penginapan. Suasana terasa aneh. Semua seolah diam dalam ketegangan yang tak bisa dijelaskan. Sekitar jam 11 malam, Sandy berdiri, mengusap tengkuknya lalu berkata, "Pelan, gue ngerasa kayak ada yang manggil gue dari belakang dari tadi." Kami semua menoleh padanya. Rudy langsung berdiri dan menatap tajam ke arah semak-semak di samping penginapan. Lalu dia bergumam, "Jangan ditanggapi, San. Kalau lu tanggapin dia makin berani." Aku mulai merasa tidak enak. Angin tiba-tiba bertiup kencang, membuat pohon-pohon di sekitar kami bergoyang dan ranting-ranting jatuh ke tanah. Rudy menarik napas panjang lalu berkata, "Gua bener-bener gak enak nih. San, lu ikut gua bentar, kita beli rokok dulu ke warung. Kita jangan kelamaan diem di sini," ucap Rudy. Sandy awalnya menolak, tapi akhirnya ikut. Mereka berdua berjalan ke halaman samping penginapan, ke arah tempat parkir kecil yang sepi dan minim penerangan. Kami yang lain tetap di teras, mencoba menenangkan diri, meskipun jantung kami sama-sama berdetak cepat. Beberapa menit kemudian, kami mendengar teriakan lirih dari arah parkiran. Aku berdiri spontan. "Rudy," panggilku. Tapi tak ada jawaban. Kami semua langsung berlari ke arah suara itu. Dan di sanalah kami melihat Sandy duduk di tanah. Tubuhnya gemetar hebat, matanya terbuka lebar menatap kosong ke depan. Rudy berdiri di sampingnya, terlihat panik. Kami pun menanyakan apa yang sedang terjadi. Rudy lalu berkata bahwa mereka melihat sosok penampakan makhluk yang selalu mengganggu mereka selama menginap di tempat itu. Aku berjongkok di depan Sandy, menggoyangkan bahunya pelan. "San, sadar San, tenangin diri lu." Tapi dia tetap gemetar. Bibirnya bergerak-gerak seperti ingin bicara, tapi tak ada suara yang keluar. Akhirnya Rudy angkat bicara. Dia lihat sosok perempuan, berdiri di atas pohon, rambutnya panjang banget.
Wajahnya hancur, dan dia ngeliatin Sandy sambil ketawa cekikikan. Aku merinding dari ujung kaki sampai kepala. Joy dan Ridwan pun terlihat panik. Abi langsung masuk ke penginapan untuk mengambil air minum. Saat kami kembali ke dalam, Sandy masih lemas. Kami tidurkan dia di salah satu kamar. Tapi malam itu, Sandy tidak tidur. Ia hanya berbaring dengan mata terbuka, napasnya pendek-pendek seperti orang yang baru lari jauh. Sekitar jam 1 malam, Sandy mulai demam tinggi. Tubuhnya panas, tapi keringat dingin bercucuran dari wajahnya. Rudy mencoba menenangkannya dengan membacakan doa-doa yang ia tahu, tapi Sandy malah makin gelisah. Tiba-tiba dia berteriak, jangan tarik gue, lepasin, gue nggak ikut, gue mau pulang." Kami semua tertegun. Suara Sandy begitu kencang dan penuh ketakutan, seolah dia sedang melihat sesuatu yang sedang mencoba menariknya ke suatu tempat yang tidak kami pahami. Rudy langsung ambil garam yang dibawa dari tasnya dan menaburkannya di sekitar tempat tidur. Setelah beberapa menit, Sandy perlahan tenang, tapi ia masih mengigau. Katanya ia berada di sebuah tempat gelap, penuh kabut, dan ada banyak sosok manusia dengan wajah hancur. Mereka mengejarnya. Ia bilang mereka menyebut-nyebut sebuah nama yang tidak ia kenal. Aku duduk di samping tempat tidur, menatap wajah sahabatku yang biasanya ceria, sekarang begitu ketakutan dan tidak berdaya. Ini bukan Sandy yang aku kenal. Malam itu kami semua tidak tidur. Kami berjaga bergantian, khawatir jika Sandy kembali berteriak atau semakin parah. Jam 4 pagi, Sandy kembali menggigil hebat. Ia menatapku dan berkata, "Pelan, mereka nggak mau gue pergi." Aku hanya mengangguk pelan, mencoba tersenyum untuk menenangkannya. Meski di dalam hati, aku ketakutan. Rudy kemudian mendekat dan berkata, "Dia ketempelan, dan yang nempel itu bukan sembarangan. Energinya kuat banget, bisa ikut sampai jauh kalau nggak diputus sekarang." Aku hanya bisa diam. Kami tidak punya kenalan dukun atau orang pintar di Sampit, sementara jadwal kepulangan kami ke Bandung sudah ditentukan pagi ini. Penerbangan jam 9. Saat fajar mulai menyingsing, kami semua berkemas dengan terburu-buru. Sandy masih lemas, tapi bisa berdiri. Meskipun harus dipapah, wajahnya tetap pucat, matanya kosong. Di perjalanan menuju bandara, suasana dalam mobil sangat sunyi. Tak ada yang bicara, bahkan radio pun tidak dinyalakan. Dan benar, kata Sandy. Setibanya kami di bandara, sesuatu yang tak terlihat seolah ikut bersama kami. Kami merasakannya. Rasanya seperti ada bayangan besar yang berjalan di belakang kami, mengikuti setiap langkah kami dari kejauhan. Di ruang tunggu bandara, Sandy mulai gelisah lagi. Ia berkeringat dingin dan berkata bahwa ada seseorang sedang duduk di sebelahnya, meskipun kursi itu kosong. Ia bilang wanita itu menatapnya dengan mata melotot, tiba-tiba tanpa kami sadari. Datanglah seorang wanita tua berambut panjang dan mengenakan pakaian khas Dayak mendekati kami. Ia tidak terlihat seperti staf bandara, tapi ada sesuatu yang menenangkan dalam tatapannya. Tanpa banyak bicara, ia langsung mendekati Sandy, menatapnya dalam-dalam, lalu meraih tangannya sambil berbisik dalam bahasa yang tidak kami pahami. Rudy, yang peka pun hanya bisa mengangguk, seolah mengerti apa yang sedang terjadi. Wanita tua itu memejamkan mata, mengelus kepala Sandy, dan meniupkan sesuatu ke ubun-ubunnya. Sandy pun menunduk dalam diam. Perlahan tubuhnya mulai rileks, napasnya mulai teratur, dan untuk pertama kalinya sejak malam kemarin, wajahnya terlihat sedikit tenang. Kami semua hanya bisa terdiam, menyaksikan kejadian itu dengan penuh haru dan rasa syukur. Wanita itu tidak mengatakan siapa dirinya. Setelah selesai, ia hanya berkata pelan pada Rudy, "Hati-hati. Tempat kalian menginap itu bukan tanah biasa. Di sana banyak jiwa yang masih belum tenang." Setelah itu, ia pergi, berjalan pelan keluar dari ruang tunggu dan menghilang begitu saja. Kami akhirnya naik ke pesawat dengan perasaan campur aduk. Saat pesawat mulai lepas landas dan mencapai ketinggian, Sandy tertidur dengan tenang. Tidak ada igauan, tidak ada teriakan. Ia tidur pulas untuk pertama kalinya sejak 2 malam lalu. Dan kami pun menyadari, teror itu belum tentu selesai, tapi untuk sekarang, kami berhasil lolos.
Pesawat akhirnya mengudara, meninggalkan langit sampit yang mulai diselimuti mendung tipis. Saat roda pesawat terangkat dan tubuh kami sedikit terdorong ke belakang, ada rasa lega yang perlahan muncul, meskipun hati ini belum sepenuhnya tenang. Sandy duduk di dekat jendela. Matanya terpejam, wajahnya masih terlihat pucat, tapi jauh lebih tenang dibanding sebelum kami masuk ke bandara. Sejak wanita tua berpakaian adat Dayak itu melakukan semacam ritual singkat tadi, suasana batin Sandy terlihat mulai membaik. Kami masih tidak tahu siapa wanita itu sebenarnya, tapi dia muncul di saat yang sangat kami butuhkan. Rudy percaya itu bukan kebetulan. Mungkin wanita itu memang sengaja dikirim untuk membantu. Selama beberapa menit pertama, di dalam pesawat, kami semua duduk diam, tak ada yang berbicara satu sama lain. Habib membuka headsetnya dan mencoba mendengarkan musik. Tapi aku tahu pikirannya masih tertinggal di penginapan tempat kami menginap. Ridwan tampak menyibukkan diri dengan handphone, walaupun sinyal tidak tersedia. Joy hanya memejamkan mata dan bersandar, entah benar-benar tidur atau hanya berpura-pura. Aku sendiri duduk tepat di belakang Sandy dan memperhatikan gerak-geriknya. Ia tampak jauh lebih tenang, tidak lagi berteriak atau menggigil. Tangannya masih memegangi kening, seolah merasakan panas sisa-sisa dari demamnya tadi malam. Sekitar 20 menit setelah pesawat mengudara, pramugari mulai berkeliling, menawarkan air mineral. Saat aku menerima satu botol dan menoleh ke Sandy untuk memberikannya, dia membuka, matanya perlahan. "Udah di atas ya?" tanyanya pelan. Aku mengangguk. "Kita udah aman bro, lu istirahat aja." Sandy tersenyum tipis. "Tadi siapa sih perempuan itu?" lanjutnya. Aku menarik napas pelan. "Gak tahu, tiba-tiba muncul di ruang tunggu bandara. Kayaknya dia ngerti keadaan lu." Sandy menatap kosong keluar jendela, menatap awan-awan yang mengambang di bawah sana. Waktu dia pegang kepala gue ngerasa aneh, kayak semuanya reda. Suara-suara itu hilang. Bayangan-bayangan itu juga lenyap, rasanya kayak dibebasin. Aku mengangguk pelan. "Berarti dia emang nolongin lu. Mungkin dari suku Dayak, kayak dukun atau penjaga adat." Sandy menoleh, menatapku dengan serius. "Lu percaya nggak kalau yang gue lihat itu bukan cuma hantu biasa? Mereka bukan sekadar arwah gentayangan. Kayak ada dendam di dalam mereka. Mereka nggak cuma menampakkan diri buat nakut-nakutin. Mereka nyeret gue ke tempat mereka." Kata-kata itu membuat bulu kuduku meremang lagi. Rudy yang duduk di sampingku ikut menimpali pelan. Gue juga ngerasa gitu. Semalam waktu gue bantuin Sandy, gue sempat kayak ditarik masuk ke dimensi yang gelap. Tapi gue tahan, gue nggak mau ikut. Tapi energinya kuat banget. Sandy menunduk. Gue lihat puluhan orang bro, mukanya nggak jelas tapi tubuhnya rusak. Ada yang kayak terbakar, ada yang luka parah. Mereka lari di kabut sambil bawa senjata. Terus tiba-tiba semuanya diam dan mereka nunjuk ke arah gue. Lalu mulai teriak. Telinga gue berdenging. Aku menggenggam botol air mineral dengan erat. Mungkin itu berkaitan sama tragedi di masa lalu di daerah situ. Rudy pernah bilang tempat itu nggak biasa. Rudy mengangguk. "Iya. Dulu katanya banyak konflik di sana, banyak banget korban jiwa. Dan kadang tempat kayak gitu menyimpan trauma, bukan cuma secara sejarah, tapi secara gaib juga." Sandy meneguk air mineral perlahan, lalu menyandarkan kepala ke jendela. Gue pengen lupain, tapi kayaknya bakal susah. Tapi pas naik pesawat ini, perlahan semuanya kayak menghilang, gak sekuat tadi malam. Aku menepuk bahunya pelan. "Pelan-pelan aja. Yang penting sekarang lu udah aman, kita semua udah gak di tempat itu lagi." Penerbangan berlangsung sekitar 1 jam lebih. Selama itu, Sandy tertidur. Tidurnya tampak damai. Nafasnya teratur dan tidak ada lagi gerakan gelisah atau igawan. Rudy sempat membisikkan beberapa doa lagi sambil memejamkan mata, berharap energi negatif itu benar-benar tidak ikut sampai Bandung. Saat pesawat mulai menuruni ketinggian, perasaan dalam dadaku mulai sedikit ringan, seperti beban yang perlahan dilepaskan satu persatu. Sandy terbangun tepat saat pramugari mengumumkan bahwa pesawat akan mendarat. Ia duduk tegak, menoleh ke arahku. Pesawat mendarat dengan mulus di bandara. Soekarno-Hatta, Matahari Jakarta, menyambut dengan terik yang menusuk kulit.
Kami semua berjalan menuju terminal kedatangan dengan langkah yang lebih ringan. Sandy bahkan sempat bercanda kecil dengan Abi, sesuatu yang tak kulihat sejak 2 malam lalu. Kami meninggalkan bandara dan kembali ke Bandung dengan perasaan lega, tapi tidak lupa, karena pengalaman itu terlalu nyata untuk diabaikan. Selama perjalanan pulang di mobil, kami sempat membahas apakah pengalaman itu akan kami ceritakan ke orang lain atau tidak. Rudy bilang, cerita seperti ini harus dibagikan, bukan untuk menakuti, tapi sebagai pengingat bahwa ada tempat-tempat di dunia ini yang menyimpan energi masa lalu yang tak terlihat, dan jika kita tidak hati-hati, kita bisa terseret masuk ke dalamnya. Sandy hanya menatap keluar jendela mobil. Gue nggak akan pernah lupa malam itu, tapi gue juga nggak mau tenggelam dalam ketakutan. Gue bersyukur masih bisa pulang dengan selamat, tapi gue juga sadar kita nggak cuma manggung buat manusia aja malam itu. Kami semua diam sejenak mendengar kata-kata itu. Lalu perlahan, satu per satu dari kami mulai mengangguk. Konser mungkin sudah selesai, tapi teror yang kami alami akan selalu hidup dalam ingatan kami.